saya akan jujur. Belahan kanan dan kiri itu secara fisik hanya fiktif, namun lebih secara fungsional saja. Fungsi-fungsi tertentu dari otak kita dikelompok-kelompokkan menjadi kanan dan kiri. Namun karena pendidikan dan lingkungan yang kita tinggali, kebanyakan hanya menekankan kita untuk mengembangkan fungsi otak bagian kiri sahaja. Terjadilah tidak keseimbangan. Otak kanan tidak pernah tereksplorasi, maka muncullah istilah keajaiban otak kanan dan sejenisnya. Padahal seharusnya yang kita katakan ajaib itu adalah hal yang normal kita kuasai. Lantas apa sih bedanya otak kanan dan otak kiri? Lebih enaknya gini, sifat otak kanan itu kreatif dan lebih ekspresif, sedangkan otak kiri itu bersifat analitis dan kritis. Coba lihat pandangan berikut ini. Saya jelaskan, kita dididik selama beberapa tahun hanya pada bagian otak kiri saja. Otak kanan jarang dimanfaatkan ataupun dilatih. Padahal orang terjenius abad 19 Albert Einstein mengatakan, imagination more important than knowledge. Imaginasi lebih penting daripada pengetahuan. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Logika akan membawamu dari A ke B. Imaginasi akan membawamu kemanapun. Very quote. Namun begitu kita juga tetap membutuhkan otak kiri. Poin yang saya tekankan adalah bahwa kita harus memiliki keseimbangan di antara keduanya, memanfaatkan keduanya sesuai kebutuhan. Mas Muiz mau tanya bagaimana saya mengukur apakah saya dominan otak kanan atau dominan. Itu gak penting menurut saya, mau dominan otak kanan ataupun otak kiri. Anda masih perlu melatih otak kanan. Lah, kok bisa bukannya malah membazir waktu dan tenaga kalau ternyata saya udah dominan otak kanan. Emang kalau si Ronaldo latihan sepak bola itu membazir. Ya, ya saya paham. Mas penulis saya tertarik untuk mengasah otak kanan. Lantas apa harus saya lakukan? Jadi dominan yang kanan atau kiri tetap latih dan gunakan otak kanan Anda. Mengasah otak kanan begini caranya. Karena menurut saya yang paling yahut itu otak kanannya di Indonesia ini adalah Pak Ippo Santosa. Maka akan lebih mudah akan saya berikan cara mengasah otak kanan menurut beliau. Spesifik lagi dari bukunya 13 wasiat otak kanan. Plus satu trik dari saya pribadi mau disemati. 13 plus 1 wasiat otak kanan. Baiklah, bukan niat saya untuk menjiplak, tapi ini memang pengetahuan saya dapat dari buku 13 wasiat otak kanan karya Bung Ippo. Lagi pula, beliau selalu menyuruh para pembaca untuk
meminjamkan buku-buku beliau. Nah, mungkin ini cara saya meminjamkan kepada lebih banyak orang. Kan hitung-hitung praktik ilmu gratis. Hihi, alasan. Baca juga 13 buku Ipo Santosa di perkataan Indonesia. Saya sarankan Anda membeli juga bukunya karena masih banyak hal-hal yang bahas secara mendetail di sana. Kalau nggak mampu menabung, buku ke-10 dari nomor 1 Creative Marketing ini Indonesia memecahkan rekor MURI. Lihat harga juga triknya. Gua umum artinya menyentuh keistimewaan otak kanan. Hebatnya ketika kita tertawa selain menyenangkan, ternyata juga melatih otak kanan kita kok bisa. Karena pada saat Anda tertawa, otak kiri Anda tidak dapat berpikir. Wih, mantap ya. Seperti kata pepatah, sambil renang, nguain air pula wek-wek. Bisa jadi kita artikan Lord of the Ring dan Die Hard jadi juragan cincin dan gak ada matinya, alih-alih tertawa. Orang golongan kiri yang bikin pada apa adanya malah memprotes. Yuh, dasar gak bisa bahasa Inggris apa. Mungkin mereka anggap tertawa hanya buang-buang waktu saja. Masuk Dharma Graha Tegerang pun sudah mengadakan terapi tertawa mulai sejak 1999. Walaupun selain berdampak baik bagi psikologis, ternyata juga berdampak pada biologis. Dan masih banyak lagi deh penemuan tentang tertawa. Jika Anda serius golongan kiri, maka Anda harus mencari seluruh penelitian itu baru mau menerapkannya kelamaan. Nah, jika tidak ada teman untuk diajak tertawa baring, cobalah ajak diri Anda sendiri untuk tertawa. Dan saya sudah pengalaman kok sendiri. Jadi Anda tidak sendirian. Ini ilhu. Kali bolehlah meniru anak kecil. Maka itu cenderung lebih dominan otak kanan. Dapat tertawa tanpa tahu menahu sebabnya. Tertawa, ya tertawa. Sebab ini dan itu. Angka gembira tidak memerlukan bersyarat. Untuk terakhir, ikutilah bimbingan seorang ikon humoris pada suatu saat akan membuka forum. Berpikirlah secara global, tertawalah secara lokal. Sudahlah, jangan malu-malu temani saya tawa kali ini. Tuh, aneh, enggak. Ngetawain ente paman ekonomi saat modern Albert Einstein pemaya asal adalah bentuk investasi paling tinggi. Bisa saja Anda menang berdebat dengan saya, tapi Anda tidak mungkin menang bantahan dengan Albert Einstein. Jadi Anda harus setuju. Dibeberkan bahwa begitu Anda berkecimpung main game tertentu, ingat game tertentu, maka Anda pertajamkan kemampuan otak kanan. Sama saat memecahkan masalah yang menyelesaikan pola
Benar identifikasi pola adalah bagian kerja otak kanan. Enggak usah malu-malu. Itu orang dewasa main game sudah jadi hal umum. Belakangan ini malahan sudah ada juga cita-cita jadi gamer. Hahaha. Kalau kita teliti lebih jauh lagi, game kerap kali tak bisa dipisahkan dari gurauan cerita, kreativitas, imajinasi, dan intuisi yang pada intinya semua itu berakar pada otak kanan. Malah pada sebuah konferensi akademis, game itu adalah seni. Sri Ravi Shankar, nominator Nobel Perdamaian 2006 bahkan menyatakan dengan bangga bahwa dirinya anak-anak didukung oleh satu pula yang menyatakan apa dipelajari saat perkuliahan S3 bahkan tidak lebih banyak dari apa yang oleh anak-anak. Satu kali Nobita Doraemon dan Shizuka sedang ribut-ribut di kamar. Ibu Nobita pun melonggok ke dalam kamar. Ini sedang apa sih? Kok begitu ributnya? Kata siapa terdengar dari luar. Tanya Ibu Nobita heran. Bu, kami sedang main sekolah-sekolahan. Doraemon jadi ketua kelasnya. Ya, Nobita sekenanya. Masa di sekolah ribut begitu? Ibu Nobita melakukan. Kan sedang tidak ada gurunya. Kalau Nobita tidak mau kalah. Ada salah. Tetapi walau bagaimanapun pemain itu baik seperti Renzo saja. Berani kota itu baik katanya. Banyak sekali kesuksesan dari permainan seperti terbiaya menjadi host di beragam permainan. Tepatnya kuis di stasiun TV. Bahkan pernah pula dibayar $1 untuk jadi MK seminggu. Mengalahkan Panasonic Award, turut dan sebagainya. By the way, masih ingat kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud yang zalim di kerajaan Babylon? Ya, saat saya Namrud tercengangkan semuanya berhala di ruang persembahan tanpa kepala. Yang tersisa dan utuh adalah balai yang paling besar dengan kapak langsung pada pundak. Hanya menuduh Nabi, tapi dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab, sepertinya bahaya yang besar itu yang melakukan. Coba engkau tanya saja dia. Masih panjang lagi, namun Anda pasti tahu lanjutan ceritanya. Sidang pembahasan yang budiman, yang jelas. Ada satu pesan yang tersebut bagi kita semua bahwa Nabi sekalipun menggunakan gurauan permainan dalam menjalankan misi kenabiannya. Jadi gurauan dan permainan bukanlah hal tabu sebagaimana persangka kebanyakan orang. Right, dan kata penutupnya adalah bermainlah dengan Raja Namrud. Wahsyat 3. Iya, cerita adalah wilayah kekuasaan otak. Jika Anda amati, sudah ada beberapa jenis cerita yang saya cipratan dari buku 13 wasiat terlarang karena di sana banyak sekali cerita-cerita yang lucu dan asik. Anda tahu J.K. Rowling jadi kaya raya hanya dengan bercerita-cerita Harry Potter, Oprah Winfrey,
presenter terkenal dan kaya raya. Kalau Anda tahu dia, pasti tahu kalau dia kurang cantik. Jadi tak perlu cantik, berceritalah. Cerita erat kaitannya dengan imaginasi dan kreativitas yang sama-sama menggunakan fungsi otak kanan. Ingin sukses, pahami dulu cara perkembangan aktualisasi diri. Nah, cara paling enak untuk melatih Anda agar menjadi pencerita yang ulung adalah mendengar, membaca cerita dan bercerita. Ya, jangan ditunda lagi. Pasal 4. Metafora adalah kayak kiasan dengan sebuah kiasan, maka sebuah ungkapan akan lebih menggigit dan akan lama bersemayam di ingatan. Kiasan tentu juga meninggalkan kesan yang lebih, maka cenderung bersifat high context. Bisa dikatakan komunikasi secara tidak langsung. Jika Anda teliti banyak kalimat kiasan di dalam berbagai kitab suci, produk-produk yang besar pun memiliki tagline yang berisi kiasan-kiasan yang mampu merasuk di pikiran masyarakat. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau ini salah, jangan serius ya. Untuk meningkatkan otak kanan Anda, bisa sekali-kali menikmati puisi atau menghayati lirik lagu yang Anda dengarkan. Karena disitulah salah satu gudang kiasan. Dan kita pamungkasnya adalah kiaslah seperti binatang jalan. Wasiat 5. Kreatif tidak jarang menganggap bahwa kata ini adalah bahaya, menganggap bahwa diri sendiri bukan orang yang kreatif. Padahal sudah pasti semua dari kita adalah kreatif. Pribadi yang kreatif tidak percaya. Silakan. Tuhan itu maha kreatif. Kita masih juga mendapat wasiat dari sifat kreatif itu. Saya bukan penemu di mana kreatifnya. Gini, kreatif itu tidak hanya tentang membuat ide baru, tapi juga tentang berburu solusi, tentang cara pandang, menggebrak perubahan dan seterusnya. Jadi semakin Anda banyak masalah, semakin Anda kreatif. Itu berhubung dengan tindakan di luar kebiasaan, bertolak belakang dari rutinitas. Kalau biasanya Anda bermain gitar pakai tangan, bolehlah sekali-sekali menggunakan lidah. Apa dibungkus kreativitas sebuah produk agar jaring naik, apalagi hidup Anda. Sekali-kali carilah jalan kreatif untuk hidup dan bersorak. Hidup kekurang ajaran. Ini slogan punya Einstein lah. Wasiat 6. Dagang blog lebih disukai daripada tabel. Film lebih disukai daripada novel. Gedung berdesain lebih disenangi daripada gedung biasa-biasa. Nah, inilah wasiat ke-6 visual. Hal ini pentinglah. Tampilan visual tokoh-tokoh penting logo berusaha. Dan pentinglah masih banyak lagi.
banyaklah menikmati desain-desain visual dan sesekali menggambarkanlah untuk melatih otak kanan kita. Bahasa tuduh musik. Tulislah hukum-hukum, namun izinkan saya menulis lagu. Pastilah kelak saya akan memerintahkan negara Anda. Patriot Skotlandia and the future musik memang sangat berpengaruh pada jiwa manusia. Anda sering-sering mendengar lagu galau, jangan kaget jika Anda juga sering galau dan sebaliknya. Saya kira untuk ini tidak perlu dijelaskan lagi. Hampir setiap orang menyukai musik, ya kan? Saya lihat Anda mengangguk barusan. Wasiat lapar melihat yang tidak terlihat adalah kata yang pas untuk menggambarkan institusi. Pasalnya manusia memiliki kemampuan ini menghitung yang tidak terhitung bagaimana seorang gender berani memperhitungkan kemungkinan menangnya. Anda merasakan sesuatu yang sangat jelas namun sama ambigu, ya. Intuisi pokoknya berkaitan dengan perasaan dan imajinasi. Intuisi berisikan hati, ilham, atau terserah Anda menyebutnya apa, yang terjadi di level bawah sadar. Kapan bawah sadar kita dominan aktif? Saat beribadah, meditasi, melamun, dan sejenisnya. Jadi tidak heran kalau banyak para ahli agama dan praktisi meditasi sering mendapat intuisi. Anda bisa baca lebih lanjut tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Wasiat 9, sintesis. Dalam buku tersebut disebutkan 5 jenis manusia sintesis, yaitu generalis, crosser, trigger, connector, dan detektor. Berikut penjelasannya. Generalize, orang yang sifatnya menyeluruh. Dia mengetahui hampir semua hal, namun tidak mendalam kehebatannya bisa dikatakan di segala bidang. Rasul, saya lebih mengertikannya seorang yang menyeberang ke suatu hal baru. Orang seperti ini sering membuat perubahan total, ganti arah. Jika dari namanya Anda pasti sudah tahu. TP ini adalah TP yang mampu memanipulasi keadaannya, mengakali keadaan. Dia tidak bisa dikerangkeng dalam aturan usaha, butuh modal. Hal itu tidak berlaku bagi tracker. Connector adalah berhubung dua. Dia mampu mengaitkan sesuatu yang kelihatannya tidak terhubung. Jika Anda amati, bayangkan iklannya kayak apa, produknya kayak apa. Orang lalai di gunung, apa hubungannya dengan rokok? Misal, nah yang itu loh hasil-hasil bukan sang konektor. Detektor, orang yang sangat jeli mengurangi hal-hal yang jarang terdeteksi. Orang bisa dapat mendeteksi perubahan kecil sehingga mampu memberikan kesimpulan apa yang akan terjadi. Mungkin akan dianggap berbicara ngawur, padahal didasari pada analisis mendalam. Baca juga
kumpulan cerita inspiratif orang-orang sukses dunia. Sifat-sifat di atas adalah orang yang menggunakan otak kanannya berfikir secara menyeluruh, serentak dan acak, holistik, paralel dan lateral. Hal-hal di atas perlu anda racik ke dalam jati diri anda. Dan poin wasiat ini sintesis. Wasiat 10. Empati itu adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Simpati mengetahui perasaan orang lain. Jadi bedanya empati dan simpati adalah mengalami dan mengetahui pada bukan maka seringlah mengimajinasikan perasaan yang dialami lawan bicara anda. Dalam teknik persuasi bujuk rayu pun sangat penting empati. Karena kita tidak dapat membujuk seorang dengan sudut pandang kita. Kita harus bicara sesuai dengan apa yang orang lain sedang rasakan. Dan hanya seperti caranya. Wasiat 11. Hospitality. Hospitality adalah tamahan, artinya ya itu ramah tamah termasuk budaya emas masyarakat Indonesia. Anda anggap kenapa para turis bolak-balik ke Indonesia, booking tiket ke Bali dan Jogja, Anda akan mengetahuinya. Wasiat 12. Gratitude. Jangan sekadar meminta bersyukurlah. Ya, bersyukur dengan bersyukur anda akan memunculkan gelombang berkecukupan, membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Lihatlah semua medan perasaan muncul hanya dengan bersyukur. Otak kanan dan kita, otak kanan kita pun akan menguat. Semakin menurut anda hidup sengsara, semakin tinggi nilai syukur anda. Bukankah semakin sulit soalnya? Jika benar semakin besar nilainya, jangan tunda-tunda lagi bersyukurlah. Penutup. Wasiat 13. Meaning. Wasiat untuknya adalah pemaknaan hidup. Di sini kita belajar untuk membuat makna hidup kita. Jangan hanya sekadar mengejar mantri lalu mati. Apa maknanya? Keberadaan kita selama di dunia ini bisa ditentukan. Seorang pengusaha yang tidak hanya mencari untung saja, namun juga rajin menyumbang di panti yatim piatu. Jika anda bayangkan pencarian kita adalah keajaiban dalam hidup, maka tingkat materialitas adalah Harry Potter, sedangkan spiritualitas adalah tongkat Nabi Musa, memiliki makna meaning. Ya, mari kita ayunkan tongkat Nabi Musa. Bonus Kelas 1, mengasah otak kanan. Kelas sudah saya mengurai sesingkat mungkin ini kitab wasiat tersebut. Hanya saya berikan beberapa tip tambahan. Ya, beberapa, bukan satu, tapi saja ini biasa sebagai senjata cadangan. Namun, bukankah senjata cadangan adalah penentu kemenangan? Pembeda antara kita dan musuh? Lapang saja buku ini tipsnya. Mengaktifkan anggota tubuh bagian kiri dari ilmu biologi didapati saraf otak bagian kiri mengontrol tubuh bagian kanan dan saraf bagian kanan mengontrol bagian kiri. Walaupun secara fungsional
otak kanan bukanlah saraf bagian kanan ini. Anda tak akan mendapatkan keasikan untuk melatih tubuh bagian kiri seperti meleleh dengan kanan kiri. Gosok gigi tangan kiri, namun jangan yang bertentangan dengan keyakinan Anda. Jangan buat apapun. Anda melamun, bermeditasi, berzikir, merenung, dan sejenisnya akan merangsang imajinasi Anda. Coba Anda rasakan. Jangan lakukan apapun dan jangan apapun. Mungkin tiba-tiba Anda akan mendapatkan sebuah ilham, solusi, masalah ide baru dan banyak lagi. Olahraga tentu otak adalah sebagian dari fizik juga. Jika fizik sihat, maka kinerja otak juga akan sihat. Self-talk, sendiri-sendiri, saya enggak mengajak Anda untuk gila berjemaah. Self-talk penting loh dalam psikologi. Pokoknya sekali-sekali ajaklah Anda mengobrol dengan diri Anda sendiri. Ngobrol apa aja deh dan rasakan hasilnya. Apa gunanya Anda membaca semua ini, artikel ini? Tentu tidak ada gunanya kecuali orang-orang yang memanfaatkan. Jadi jangan banyak alasan dan jangan mencari-cari lagi. Membuka pintu tidak cukup hanya dengan mencari. Tahu cara membukanya, tetapi perlu menggerakkan tangan Anda untuk meraih genggang. Dan selamat datang di dunia kanan.